Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1B, Praktikum Sistem Basis Komputer Universitas Indonesia. Nah, sekarang kami akan menjelaskan atau mempresentasikan game yang kami buat dengan judul Anti Corona Club Game. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu kan dunia sedang digemparkan oleh virus corona. Nah, terutama di Indonesia, pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut. Nah, dari sana kami mendapatkan ide untuk membuat game anti corona. Nah, tujuan dari game ini pada dasarnya adalah mempertahankan orang di dalam rumah untuk tidak keluar rumah. Nah, untuk penjelasan kode-kode pembuatan game ini dan demo game ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini adalah penjelasan programnya. Ini adalah data-data variabel yang ada di memori yang bisa dicetak string, bentuknya string, bisa untuk mencetak ASCII juga. Lalu pada bagian SPG ini untuk menyeting window untuk membuat atau mereset dengan interrupt 10H, mode 4F02H, dan layar 1024x768 dengan warna 8 bit atau mode BX-nya 0105H. Lalu untuk print 1 ini untuk melakukan print string. Printnya ini menggunakan interrupt 10H dengan BX ini 0002H, ini untuk warnanya AX 1301H untuk modenya. Nah, pada interrupt 10H ini dicetak menggunakan file variabel yang dicetak adalah ES, segmen ES, dan offset BP. Lalu untuk opening ini untuk di awal-awal untuk intro, dia akan mencetak intro lalu melakukan delay 2,5 detik, lalu memanggil menu game ini untuk menampilkan menunya ini untuk pilihan user, apakah dia ingin bermain atau misalnya dia ingin keluar. Lalu ini untuk level-level di gamenya, level 0, 1, 2, dan 3. Pada level ini dia akan melakukan delay-delaynya berbeda-beda setiap levelnya. Lalu setelah delay, dia akan melakukan counter. Jika counternya sudah tercapai, maka dia bisa naik level. Lalu ini untuk melakukan konversi dari counter yang bertambah setiap sekali delaynya dengan counter yang setiap detik benar-benar 1 detik. Lalu level 1, 2 sama. Lalu level 3 berbedanya jika telah selesai, dia akan memanggil fungsi tamat karena ini level terakhir. Lalu untuk naik level ini, dia akan mereset counter dan akan mengincrement levelnya. Lalu dia akan memanggil ulang SPGA untuk mereset layar lalu mencetak string yang akan membuat user bisa memilih apakah dia ingin melanjutkan bermain lagi dengan level selanjutnya atau keluar dari game. Jika ingin bermain lagi, menekan tombol Y. Jika ingin keluar, menekan tombol ESQ. Jika dia menekan tombol ESQ, dia akan langsung masuk ke fungsi masuk ke interrupt 21H yang akan keluar dari game. Lalu untuk kalah, ini adalah variabel yang ini adalah fungsi yang nanti dipanggil jika pemain keluar dari rumah, player karakter keluar dari rumah, yaitu dia akan mengeprint string yang akan memberi pilihan user dia ingin mengulang level tersebut atau ingin keluar. Kalau yang ingin mengulang menekan tombol Y, keluar menekan tombol ESQ. Jika keluar dia akan memanggil fungsi selesai. Jika dia mengulang, maka posisi orangnya di reset dan counternya juga di reset. Lalu untuk tamat ini setelah level 3 selesai, maka dia masuk ke tamat. Tamat ini untuk mencetak string yang memungkinkan user untuk memilih apakah dia ingin memainkan lagi dari awal lagi dari level 0 atau keluar. Dia menekan tombol ESQ, dia akan memanggil fungsi selesai. Dia menekan tombol Y, dia akan masuk ke sini dan akan mereset posisi orangnya, levelnya di reset ke 0, counternya di reset juga. Lalu ini untuk gamenya itu setiap sekali loop dia akan melakukan increment atau decrement posisi X orangnya, tergantung posisinya. Kalau ini 1D di tengah, kalau dia ada di kanan maka dia akan orangnya mengarah ke kanan, akan ditambah X nya sampai ke kanan. Jika di kiri maka dia akan mendecrement sampai dia ke kiri. Lalu ini untuk fungsi delay, di sini menggunakan interrupt 15H, yaitu delay dengan satuan millisecond, dan waktu untuk delaynya ada di variabel CX dan DX.
Lalu ini untuk mengkonversi hexadesimal ke BCD, karena counter yang kita gunakan itu menggunakan hexadesimal. Jadi harus dikonversi, ini untuk mengkonversi ke BCD. Lalu ini masking supaya BCD-nya diubah menjadi ASCII dan dapat ditampilkan. Lalu ini untuk mengprint gamenya supaya dipermudah, kita menggunakan makro yang telah disetting untuk format ngeprint string yang tadi pakai fungsi print 1. Jadi dengan makro ini kita hanya tinggal menurunkan print 1c, lalu stringnya, ukuran stringnya, dan koordinatnya. Lalu ini untuk merubah hexadesimal ke BCD-nya, merubah real C yang dari hexadesimal ke BCD lalu disimpan di waktu, lalu waktunya dicetak di game. Ini untuk mencetak rumah, ASCII orang, ini untuk arahan ke user, dan ini untuk tulisan counternya dengan ini. Dan tadi variabel yang dipanggil itu fungsi yang dipanggil itu fungsi selesai. Fungsi selesai ini adalah fungsi untuk keluar dari game dengan mereset layarnya lalu memanggil interrupt 21H untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi utamanya. Pertama kita set window dengan memanggil fungsi SPGA yang tadi di atas, lalu memanggil intro dengan variabel opening, lalu kita kembali mereset layar, lalu kita memanggil print ini untuk mencetak in-game-nya, in-game tampilan in-game-nya. Lalu ini untuk mengecek apakah karakter tersebut masih ada di dalam rumah. Kalau dia lebih kecil dari 8 atau lebih besar dari 37 berarti dia sudah berada di luar rumah dan dia akan jam ke panggil kalah. Di panggil kalah ini kita hanya memanggil fungsi kalah yang tadi di atas sudah dijelaskan. Lalu di sini kita akan melakukan compare variabel levelnya, level 0, level 1, level 2, level 3, dan memanggil sesuai dengan levelnya. Misal pertama-tama kita memanggil level 0 yang tadi kita sudah dijelaskan. Lalu kalau kita bisa memenangkannya naik level 1, 2, 3. Jika kita berhasil menggunakan level 3 maka kita tamat, selesai gamenya. Dan memanggil fungsi tamat tadi sudah dijelaskan di atas. Lalu ini untuk mengincrement counter. Jadi setiap sekali loop game itu counter akan ditambah dengan 1. Dan sekali loop game itu lamanya bergantung dengan delay di tiap levelnya. Lalu ini untuk mengecek apakah keyboard sedang ditekan atau tidak. Kalau keyboard tidak ditekan, dia akan melakukan looping game secara terus-menerus tanpa menunggu respon dari user dulu. Nah, kalau user menekan, dia baru akan masuk ke fungsi ini untuk membaca apa yang ditekan user. Kalau user menekan kanan, maka dia akan mengincrement orangnya. Jadi orang akan ditarik lebih ke kanan. Kalau ke kiri akan ditarik lebih ke kiri. Kalau dia menekan ESC maka dia akan jam ke akhir dan akhir akan memanggil fungsi selesai untuk keluar dari game. Jika selesai melakukan fungsi ini maka dia akan melakukan loop game lagi dengan jam ke start dan akan looping sampai user selesai atau menekan ESQ untuk keluar dari game. Sekarang di sini saya bakal ngedemoin program yang udah kelompok kami buat. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Selamat datang di game anti corona. Di sini kami akan mengajak Anda untuk menjaga teman dan keluarga Anda tetap berada di dalam rumah. Buat memulai permainan ini sangat simpel. Kalian bisa klik apapun dan kalian bisa mencet escape buat keluar dari gamenya. Buat gamenya sendiri itu ada 4 level. Lalu di atas ini ada counter. Ini menandakan bahwa kita harus bertahan selama 17 detik di level 1. Cara mainnya itu kita klik arrow sesuai dengan arah berlawanan yang si orang ini yang di dalam rumah ingin pergi keluar. Jadi bakal dilakukan sekali lagi. Ini orangnya mau ke kiri, berarti kita harus klik arrow-nya ke kanan. Dan kita harus menjaga biar dia nggak keluar lewat kiri. Begitu terus sampai waktunya 16 detik. Semakin levelnya naik, maka orang ini akan semakin cepat buat keluar. Maka kita harus semakin fokus untuk menahannya agar dia tidak keluar dari rumah. Lalu selanjutnya di level 3, bisa dilihat bahwa orangnya ini bergeraknya agak sedikit lebih cepat dibandingkan level-level sebelumnya. Dan counternya pun tetap berjalan setiap detik, dan kita harus bertahan selama 31 detik di level 3. Kita hanya perlu mengklik arrow kanan berkali-kali, jangan sampai orang ini keluar, jangan sampai menyentuh dinding yang ada di rumahnya ini. Begitu. Nah, setiap kali kita menyelesaikan level, maka akan muncul-muncul tulisan-tulisan seperti ini. Level terakhir,
Perlu diingat bahwa cara bermainnya hanya diklik arrow-nya berkali-kali, jangan ditahan. Kalau misalnya ditahan, orangnya akan berubah arah lebih cepat daripada yang seharusnya. Dan sekian gamenya sudah selesai. Saat gamenya selesai, muncul tulisan yang menyatakan bahwa gamenya sudah selesai dan mengingatkan kita untuk jangan keluar saat lagi wabah corona seperti ini. Untuk mengulang gamenya, kita hanya perlu menekan key Y di keyboard, dan untuk keluar kita hanya perlu menekan escape. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.